Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa ya sebetulnya fondasi keyakinan yang dipegang oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah kerangka dasarnya. Bisa dibilang ini semacam sistem operasi yang membentuk cara seorang muslim memandang dunia. Yuk kita mulai? Yap, ada 6 keyakinan inti. Inilah yang disebut rukun iman, pilar-pilar fundamental yang akan kita dalami satu persatu. Ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Keenam pilar ini tuh saling terkait dan membangun satu sama lain loh. Mulai dari yang paling dasar sampai ke pemahaman tentang takdir. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita masuk ke pilar nomor 1, yang jadi fondasi dari segalanya. Ya, pilar pertama dan yang paling penting, iman kepada Allah. Ini adalah pusat dari semuanya. Semua keyakinan lain itu ibaratnya memancar dari titik ini. Nah, konsep utamanya itu dikenal sebagai tauhid, atau keesaan mutlak Tuhan. Jadi ini bukan cuma sekedar, oh saya percaya Tuhan itu ada, bukan. Ini keyakinan bahwa dia itu satu-satunya, gak ada yang setara dengannya. Inilah batu pertama dari seluruh bangunan iman. Dan ini nih poin kuncinya, iman itu bukan sesuatu yang pasif. Iman itu harus aktif. Jadi nggak cukup cuma di hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan, dan yang paling penting, dibuktikan lewat perbuatan sehari-hari. Terus, pertanyaannya, gimana cara kita bisa kenal sama Tuhan yang nggak bisa kita lihat? Jawabannya adalah lewat sifat-sifatnya. Dalam Islam, sifat-sifat ini dirangkum dalam 99 nama indah atau Asmaul Husna, misalnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Setiap nama ini seolah-olah membuka jendela baru buat kita untuk memahami karakternya dan membangun hubungan yang lebih personal. Oke, dari keyakinan pada Sang Pencipta, kita bergeser ke pilar kedua, keyakinan pada para utusannya yang tak kasat mata, yaitu malaikat. Nah, yang perlu dipahami, konsep malaikat dalam Islam itu beda ya. Mereka bukan makhluk yang punya kehendak bebas kayak kita, manusia. Mereka diciptakan dari cahaya, tugasnya cuma satu, taat sepenuhnya. Mereka melaksanakan perintah Tuhan tanpa pernah bertanya atau membantah. Mereka adalah bagian dari sebuah tatanan yang rapi di alam gaib. Coba kita lihat di sini. Tatanan itu kelihatan jelas banget. Setiap malaikat utama punya tugasnya masing-masing yang sangat spesifik. Ada Jibril yang menyampaikan wahyu, Israel yang bertugas mencabut nyawa, sampai Rakib dan Atid yang konon selalu ada di sisi kita untuk mencatat setiap perbuatan baik dan buruk. Ini semua menunjukkan adanya sebuah sistem yang super teratur di dunia yang tidak kita lihat. Pertanyaan selanjutnya, kalau Tuhan itu ada dan malaikat adalah utusannya, lalu gimana cara Tuhan berkomunikasi dengan kita manusia? Nah, jawabannya ada di pilar ketiga dan keempat, yang saling berhubungan erat. Petunjuknya yang datang lewat kitab suci dan para rasul. Dalam Islam, diakui juga loh kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran. Ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad diyakini sebagai wahyu yang terakhir, yang fungsinya menyempurnakan dan mengonfirmasi ajaran-ajaran sebelumnya. Oh iya, ada juga nih bedanya antara kitab dan suhuf. Kalau kitab, itu wahyu yang lengkap dan jadi satu buku besar gitu, kayak Al-Quran. Kalau suhuf, itu lebih ke lembaran-lembaran wahyu yang berisi petunjuk spesifik, yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi seperti Ibrahim dan Musa. Oke, sekarang kita masuk ke pilar kelima. Ini bagian yang mungkin cukup bikin kita merenung dalam-dalam ya, yaitu tentang pertanggungjawaban akhir. Keyakinan ini sebetulnya yang memberi tujuan dan makna pada hidup. Coba bayangin deh, gagasan bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu ada konsekuensinya, bahkan konsekuensi abadi. Kepercayaan pada hari kiamat ini yang akhirnya jadi semacam kompas moral yang sangat kuat bagi seorang muslim. Dan katanya nih, sebelum hari akhir itu tiba, ada tanda-tandanya. Dibagi jadi 2 kategori. Ada tanda-tanda kecil, hal-hal yang mungkin kita rasakan sekarang, seperti waktu terasa lebih cepat. Lalu ada tanda-tanda besar yang sifatnya jauh lebih dramatis, misalnya matahari terbit dari barat atau munculnya Dajjal. Dan akhirnya, kita sampai di pilar ke-6. Nah, ini nih yang sering jadi bahan diskusi dan kadang agak rumit dipahami. Hubungan antara ketetapan Tuhan dan pilihan bebas kita sebagai manusia. Intinya sih gini, keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruk, semuanya ada dalam rencana besar Tuhan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah ada dalam pengetahuan dan ketetapannya.
Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kita jadi pasif dan pasrah total. Justru disinilah letak menariknya. Takdir itu dibagi jadi dua. Ada takdir mubram yang udah mutlak dan gak bisa diubah, kayak kita lahir dari siapa atau kapan kita meninggal. Tapi ada juga takdir mu'alak, takdir yang menggantung, yang hasilnya bisa dipengaruhi oleh usaha dan doa kita, misalnya kesuksesan atau kesehatan. Jadi, iman pada takdir itu sama sekali bukan alasan untuk malas. Sebaliknya, ini adalah sebuah proses yang sangat aktif. Rumusnya tuh ada 3. Pertama, ikhtiar, yaitu berusaha sekuat tenaga. Kedua, doa, minta bantuan sama Tuhan. Dan ketiga, setelah usaha dan doa maksimal, baru deh tawakal, yaitu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Terus apa sih gunanya keyakinan ini buat kita secara mental? Besar sekali. Ini membangun ketangguhan. Waktu kita lagi di bawah, kita nggak gampang putus asa, karena yakin ini bagian dari rencana yang lebih besar. Sebaliknya, waktu kita lagi di atas, kita jadi lebih bersyukur dan nggak sombong. Inilah resep untuk mendapatkan ketenangan batin. Jadi setelah kita lihat ke-6 pilar ini, dari penciptaan sampai pertanggungjawaban akhir, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah, kalau seseorang punya kerangka atau peta yang begitu lengkap untuk memahami hidupnya, kira-kira bagaimana ya cara pandang itu akan mengubah setiap pilihan, setiap tantangan, dan setiap momen yang mereka jalani?